Shalom sahabat iman BPD Jabatara. Dalam program Sapaan Gembala kali ini, kita berbicara tentang takdir dalam tanda kutip. Takdir kita adalah pemenang. Ini bukan berdasarkan ramalan bintang, atau garis tangan, ataupun primbon. Tetapi berdasarkan Roma pasal yang ke-8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Orang yang percaya kepada Kristus, pada buku kehidupannya telah dituliskan takdirnya yang baru, bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Orang yang percaya tidak akan kalah kecuali menyerah atau menggunakan cara-cara yang membuatnya kalah. Saya ulangi sekali lagi, bisa digunakan untuk update status medsos kita. Orang percaya tidak akan kalah kecuali menyerah atau menggunakan cara-cara yang membuatnya kalah. Paulus tidak menuliskan ayat ini untuk membakar motivasi kita yang sedang mengejar impian untuk menjadi apapun yang kita mau, bukan. Tetapi Paulus menulis pesan ini kepada jemaat yang sedang menghadapi situasi yang sulit. Jemaat Roma mengalami aniaya dan mereka terancam untuk menjadi martir. Dalam catatan sejarah, ada yang diadu dengan singa, ada yang disalibkan, ada yang dijadikan sebagai obor hidup-hidup. Bertahan dalam iman tidaklah mudah. Untuk keadaan seperti inilah Paulus di bawah tuntunan Roh Kudus menuliskan pesan ini. Ketika keadaan sulit, jangan berpikir bahwa yang bisa kita lakukan hanyalah bertahan. Tidak. Kita bisa lebih daripada bertahan. Kita pasti bisa melewati semua kesulitan. Kita bisa menjadi orang-orang yang lebih dari orang-orang yang menang. Dasarnya apa? Ada 3 dasar. Yang pertama, dasarnya adalah kasih Allah. Roma pasal 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Pemberian yang paling berharga bukanlah harta. Pengorbanan yang paling besar juga bukan harta. Harta yang paling berharga adalah nyawa. Dan dari semua yang kita miliki termasuk nyawa kita sendiri, ada yang kita anggap lebih berharga lagi adalah nyawa anak kita. Kebanyakan orang tua lebih memilih kehilangan nyawanya sendiri daripada kehilangan nyawa anaknya. Dan Allah karena kasih-Nya yang begitu besar memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa manusia. Jadi salib Kristus adalah demonstrasi kasih Allah yang menunjukkan betapa berharganya kita di hadapannya. Tidak heran jika Allah menyebut orang percaya sebagai biji mata Allah. Kita pasti menang karena Allah mengasihi kita. Dasar yang kedua adalah kita lebih daripada pemenang karena kita adalah orang-orang pilihannya. Roma pasal 8 ayat 33 berkata, Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati? Siapakah yang dimaksud orang-orang pilihan Allah? Yang Paulus katakan tidak mungkin Allah akan menghukum mereka. Bahkan Kristus mati bagi dosa-dosa mereka. Paulus sedang membicarakan kita orang percaya. Pertanyaan retorik Paulus ini dimaksudkannya untuk menghantarkan sebuah pernyataan bahwa manusia dibenarkan oleh iman karena percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa manusia. Dan karena kita percaya Yesus, maka kita masuk ke dalam golongan umat pilihan Allah. Jadi yuk, jangan gentar menghadapi tantangan, menghadapi ujian, atau menghadapi cobaan. Kalau kita jatuh, ayo kita bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi.
Jangan pernah menyerah, sebab takdir kita adalah pemenang. Tuhan pastilah tidak akan tinggal diam jika kita harus menghadapi cobaan. Kita adalah umat pilihannya. Umat pilihan Allah tidak akan dibiarkannya kalah, kecuali kita menyerah atau menggunakan cara-cara kekalahan. Nah, spirit yang seperti inilah harus selalu tersimpan di dalam dada Tuhan bersama-sama dengan umat pilihannya. Dasar yang ketiga adalah kita lebih dari pemenang karena pembela kita adalah Yesus Kristus. Roma pasal 8 ayat 34 berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Lugas tanpa tedeng aling-aling, Paulus menyatakan sebuah kebenaran yang paling indah. Yesus Kristus adalah pembela kita. Di tahta pengadilan Allah nanti, mungkin saja akan dibacakan semua catatan tentang dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus akan berdiri di pengadilan ilahi itu dan berkata kepada Allah Bapa di surga, untuk semua dosanya aku sudah bayar hukumannya di atas kayu salib. Karena itu, jika pengadilan ilahi yang paling mematikan bagi orang berdosa tidak dapat menjatuhkan hukuman kematian yang kekal kepada kita, apalagi masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini. Siapakah yang sanggup untuk memisahkan kita dari kasih Allah? Ayat yang ke-35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Penderitaan yang kita alami di dunia ini bukan karena berkurangnya pembelaan Allah dalam hidup orang percaya, atau itu tanda bahwa kita dengan surga masih ada sesuatu yang belum selesai, bukan. Orang yang percaya Yesus sudah dibebaskan dari hukuman dan sudah dibebaskan pula dari kutuk dosa. Jangan kita salah memaknai penderitaan. Penderitaan adalah salib yang harus kita pikul. Harga yang harus kita bayar untuk menjadi murid Kristus. Jika Tuhan mengizinkan suatu penderitaan terjadi di dalam hidup orang percaya, nah ini adalah alasan benarnya. Tuhan mengizinkan penderitaan karena penderitaan mendekatkan kita kepada keserupaan dengan Kristus. Karena itu, hadapilah dengan sabar. Hadapi dengan tabah, pegang ayat yang ke-37 tadi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita menang karena Allah mengasihi kita. Jadi hidup ini adalah sebuah anugerah, dan anugerah yang kita terima di dalam Yesus Kristus sungguhlah luar biasa. Allah mengasihi kita, Allah menjadikan kita sebagai umat pilihannya, dan Kristus yang menjadi pembela kita. Lalu dengan semuanya itu, takdir kita di dalam Kristus adalah pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.